Pernah kebayang nggak? Ada jaring pengaman sosial yang dibangun bukan sama pemerintah, tapi sama tetangga kita sendiri. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya sebuah komunitas kecil di Indonesia bisa melakukan hal luar biasa ini. Dan yang paling penting, apa sih yang bisa kita pelajari dari mereka? Oke, ini pertanyaan yang mendasar banget sih. Apa coba yang sebenarnya bikin sebuah komunitas itu solid? Apakah karena uang? Atau karena aturan-aturan formal? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam yang nggak kelihatan? Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Cerita kita ini berawal dari sebuah pesan yang tulus banget, yang dikirim oleh pengurus lingkungan alias pengurus RT ke warganya. Ini bukan pengumuman biasa loh ya, ini tuh kayak curhatan jujur dari kekhawatiran mereka. Sesimpel ini kalimatnya, belakangan ini agak sepi ya, tapi kalimat ini dalam banget maknanya. Para pengurus RT tuh ngerasa ada yang beda. Partisipasi dalam tradisi yang jadi, ya ibaratnya tulang punggung komunitas mereka, kok kayaknya mulai pudar. Dan cuma dari satu kalimat ini, dimulailah sebuah obrolan yang super penting. Dan disinilah pendekatannya jadi menarik banget. Bukannya nyalahin atau nagi-nagi, mereka malah nawarin pengertian. Mereka buka ruang diskusi, ngakuin kalau mungkin aja ada warga yang lagi susah ekonominya. Ini bukan soal menuntut, tapi soal empati. Keren ya? Jadi, tradisi penting apa sih yang lagi coba mereka pertahanin ini? Jawabannya ada pada satu konsep unik yang namanya prelek. Pernah dengar? Gampangnya gini, prelek itu semacam dana sosial milik bersama. Tiap keluarga nyumbang dikit-dikit aja secara rutin buat bangun jaring pengaman untuk semua warga di lingkungan itu. Ini benar-benar esensi gotong royong dalam aksi yang sangat nyata. Dan dana ini bukan cuma dikumpulin gitu aja loh. Coba deh lihat betapa pentingnya peran prelek ini. Dana ini nyentuh kehidupan warga di saat-saat mereka paling butuh bantuan. Dari mulai biaya pemakaman sampai menolong yang lagi sakit. Ini tuh kepedulian yang benar-benar bisa dirasain langsung. Nah, yang penting buat dipahami, ini bukan sekedar sedekah biasa. Prelek itu sebuah sistem yang terstruktur, ada hak dan kewajiban yang jelas buat semua. Warga punya hak buat dapat bantuan dan laporan yang transparan. Tapi mereka juga punya tanggung jawab buat ikut iuran dan jaga semangat kebersamaan. Adil kan? Sekarang kita masuk ke bagian di mana para pengurus RT ini pakai argumen yang cerdas banget. Mereka mencoba nunjukin nilai dari iuran kecil ini dengan perbandingan yang, wah, kena banget. Pertama, mereka sodorin angka ini. Rp750.000. Ini kira-kira biaya bulanan buat pengeluaran pribadi yang cukup umum. Contohnya kayak kebiasaan merokok. Terus mereka tunjukin angka yang ini, Rp10.000. Cuma segitu iuran bulanan buat dana sosial bersama. Jauh banget kan bedanya? Langsung kerasa kontrasnya. Nah, ini dia nih bagian paling jeleknya. Duit Rp750.000 sebulan buat rokok. Ujung-ujungnya jadi apa? Jadi asap doang kan? Lenyap gitu aja. Tapi, Rp10.000 buat perelek itu bisa jadi pertolongan nyata buat tetangga yang lagi butuh. Beda banget kan hasilnya? Ini argumen yang kuat banget soal pilihan dan prioritas kita. Ternyata, perek itu bukan cuma soal iuran. Ini tuh bagian dari sebuah kontrak sosial yang nggak tertulis. Dan ada konsekuensi nyata kalau ada yang milih buat nggak ikutan dalam denyut nadi komunitas ini. Oke, kalau secara aturan negara emang formal. Kalau ada warga pindah tapi nggak lapor ke aparat setempat, ya bisa kena denda administratif. Ini aturan resmi dari pemerintah. Tapi, sanksi yang dampaknya paling kerasa itu bukan denda uang dari negara. Sanksi yang sebenarnya adalah yaitu hubungan sosialnya terputus. Nggak bisa dapat surat pengantar RT, nggak terdata buat dapat bantuan sosial, dan yang paling krusial, kehilangan jaring pengaman pas lagi benar-benar butuh. Nah, disinilah kekuatan komunitas lokal yang sesungguhnya kelihatan. Jadi, apa nih pelajaran utama yang bisa kita ambil dari cerita di Sukajadi ini? Apa pesan universalnya dari sebuah kisah yang kelihatannya sangat lokal? Nah, inilah intinya. Sebuah kalimat yang sederhana tapi maknanya dalam banget yang ngerangkum seluruh semangat prelek dan gotong royong. Sesuatu yang mungkin kita anggap kecil sebagai individu, kalau dikumpulin bareng-bareng bisa jadi kekuatan raksasa yang menopang satu komunitas penuh. Dan untuk menutup penjelajahan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah kita lihat gimana cara warga RT02 ini melakukannya, sekarang coba tengok sekitar. Gimana cara komunitas Anda saling peduli satu sama lain? Terima kasih banyak sudah menyimak.